Nah, di sini saya sebagai bagian backend, yang mana kita coba login pada masukan admin. Kita coba login pada tampilan admin dengan menuliskan admin dan juga password dari username-nya. Nah, di sini terdapat button logout, delete. Kita coba delete satu data. Nah, data akan hilang. Kita coba update. Kita coba ubah nomor teleponnya. Nah, kita coba kembali dan data pada tampilan admin ini sudah berubah. Kita coba masuk pada tampilan user. Coba klik login, setelah itu login, username sebagai user dan juga passwordnya. Nah, pada tampilan user ini, pada tampilan kegiatan terdapat sebuah button daftar. Kita coba klik buttonnya. Nah, akan masuk pada tampilan daftar ataupun create data santri barunya. Kita coba masukkan nama si Fulan, masukkan alamat dan juga teleponnya. Setelah itu kita coba create. Nah, data berhasil dibuat. Kita coba cek pada tampilan data. Nah, data yang kita buat barusan sudah tampil pada daftar santri baru. Si Fulan, batang-batang, dan juga nomor teleponnya. Setelah itu kita coba tambahkan data lagi. Si B, tambahkan alamat dan juga nomor teleponnya. Kita coba klik button create. Nah, data berhasil dibuat. Kita coba cek pada tampilan data. Nah, data yang kita buat barusan yaitu SIB, alamat, batu putih, dan juga nomor teleponnya. Setelah itu kita coba lihat pada tampilan admin data yang kita masukkan barusan. Kita coba masuk. Nah, di sini data yang kita input tadi sudah masuk dan juga terbaca pada tampilan admin. Setelah itu kita coba masuk pada bagian source code-nya. Nah, di sini terdapat sebuah source code untuk cek login, yaitu terdapat sebuah level yang mana level aku ini diibaratkan sebuah admin dan kamu ini diibaratkan user. Nah, admin dalam source code ini diibaratkan sebagai aku dan user diibaratkan sebagai kamu. Nah, dan terdapat sebuah select from user, yaitu untuk menampilkan data dari user yang dimana sesuai dengan username dan juga password dengan memanggil data yang ada pada tabel user. Nah, dan ketika data tidak sesuai dengan data yang ada di dalam tabel user, maka akan muncul tampilan pesan gagal. Nah, dan juga terdapat sebuah koneksi, yaitu sebagai penghubung dari PHP-nya kepada database-nya, yaitu PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini merupakan source code dari koneksinya. Setelah itu kita coba pada bagian tambah data, yang mana
Di dalam tambah data ini terdapat sebuah nama, form nama, alamat, dan juga telepon. Nah, nama, form alamat, dan juga telepon, yang mana ketika data itu diinputkan maka akan masuk pada database-nya, akan masuk pada database UAS dalam tabel santri. Nah, di sini terdapat sebuah button create, yang mana ketika button create itu diklik maka akan memasukkan data pada tabel santri dengan insert into santri, set nama, alamat, dan juga telepon dari data yang diinputkan. Nah, ketika data berhasil diinputkan maka akan muncul data is created. Setelah itu kita masuk pada bagian halaman admin, yaitu crud.php. Nah, yang mana di dalam halaman admin ini terdapat sebuah source code yang mana untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel santri, seperti halnya ID, nama, alamat, dan juga telepon dengan select ID, nama, alamat, telepon from santri, yaitu dengan menampilkan ID, nama, alamat, telepon dari tabel santri. Dan di sini juga terdapat sebuah pemanggilan kepada tabel santri, dan juga terdapat dua button, yaitu update yang menyesuaikan terhadap ID dan akan masuk pada halaman update.php. Nah, yang kedua yaitu delete, yang mana di dalam button delete ini akan masuk pada file delete.php, yang mana di dalam file delete.php ini terdapat sebuah perintah untuk menghapus data ketika button tersebut diklik. Kita coba cek halaman. Nah, pada tampilan delete ini, nah di sini terdapat sebuah perintah delete from santri where ID, get ID. Nah, maksudnya yaitu akan menghapus data dari tabel santri yang dimana sesuai dengan ID yang diklik pada button yang ada pada baris ID tersebut. Nah, setelah itu kita coba masuk pada tampilan data santri, yang mana di dalam data santri ini itu juga sama dengan bagian admin, akan tetapi hanya bisa melihat data dan tidak bisa mengubah ataupun menghapus data, yaitu dengan menggunakan perintah select ID, nama, alamat, telepon from santri, yang maksudnya yaitu menampilkan data ID, data yang ada di dalam tabel santri sesuai dengan ID, nama, alamat, dan juga telepon. Nah, setelah itu kita masuk pada tampilan login. Nah, di tampilan login ini terdapat sebuah source code yang mana untuk menampilkan pesan ketika username atau password yang dimasukkan tidak sama dengan username dan password yang ada di dalam tabel user, yang akan muncul username dan password tidak sesuai. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian update, yang mana di dalam bagian update terdapat sebuah query yang untuk menampilkan data yang sebelumnya ketika button ID, ketika button update diklik. Nah, ketika button update diklik maka akan melakukan perintah update santri set nama, alamat, telepon, where ID sesuai ID yang diklik, yaitu dengan mengganti data lama dengan data yang baru saja dimasukkan di dalam formnya tersebut, dan diganti dengan
data yang baru saja dimasukkan pada form tersebut. Nah, ketika data berhasil diubah, maka akan muncul data is updated. Nah, setelah itu kita coba untuk membuka PHP MyAdmin-nya untuk melihat database ataupun tabel yang digunakan pada website ini. Kita buka PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita menggunakan database dengan nama UAS, yang mana di dalamnya terdapat dua tabel, yaitu tabel santri dan juga tabel user. Yang mana tabel santri ini digunakan untuk mewadahi data-data santri baru yang mendaftar, dan tabel user digunakan untuk mewadahi pengguna dari website ini. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel santri, yang mana di sini terdapat ID, nama, dan juga alamat dan nomor telepon dari data santri baru. Nah, di user ini merupakan tabel pengguna, yang mana terdapat admin dan juga user. Dan pengibaratannya yaitu aku ibaratkan admin dan kamu itu diibaratkan user. Dan admin ini bisa mengakses tampilan admin, dan user hanya bisa mengakses tampilan user. Ditentukan dengan level aku ataupun kamu. Nah, di dalam tabel santri ini terdapat 4 kolom, yaitu ID, nama, alamat, dan juga telepon. Saya Muhammad Iqbal, saya di bagian front end. Di sini saya akan menjelaskan homepage yang udah kami buat. Ya, di body terdapat kelas kiri, kelas tetap, dan kelas kanan, kelas judul, kelas tabel. Untuk yang kelas kiri menggunakan position fixed width 20%, height 100 Fahrenheit, background color abu-abu. Dan di kelas tetap menggunakan position absolute top 5%, text align center. Dan di kelas nama menggunakan font Zest 160%, color putih, margin top 3%, margin button 20%. Dan di kelas kanan menggunakan color putih, position absolute, left 20%, width 80%, height 100%, background color abu-abu. Dan di kelas judul menggunakan padding top 10%, padding left 30%, font size 220%. Dan di kelas tabel menggunakan padding left 10%, width 100%, font size larger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Fajar Zainwari. Saya di bagian front end akan menjelaskan bagaimana tampilan ini berjalan. Baik, untuk website yang kita buat yaitu tentang Pondok Al-Azhar, di mana website ini memiliki navbar di bagian kiri dan konten di bagian kanan. Untuk yang pertama yaitu kita akan menjelaskan bagaimana CSS di halaman homepage.
Baik, kita sudah di codingan untuk home di website yang kita buat tadi, dimana website yang tadi itu terdapat navbar di bagian kiri dan untuk di bagian kanan yaitu kontennya. Di bagian kiri terdapat logo, nama Al-Azhar, dan tombolnya yaitu dengan nama home, kegiatan, data, dan logout. Baik, untuk yang bagian kiri kita kasih nama kelas kiri untuk CSS-nya. Untuk CSS-nya sebagai berikut dengan position fixed, width 20% dan height 100 Fahrenheit dengan background color coklat. Dan untuk namanya yaitu menggunakan font size 160% dengan color white, dengan margin top 33% dengan margin button 20%. Untuk di bagian kanan di kontennya yaitu kita kasih kelas kanan 1 untuk nama CSS-nya, dimana CSS-nya yaitu sebagai berikut, yaitu menggunakan color white dengan position absolute, left 20%, width 80% dengan height 110 Fahrenheit dengan menggunakan background image yaitu dengan nama hahaha.jpg, dengan background repeat yaitu no repeat, dengan background size cover sesuai dengan kontennya, covernya. Baik, yang kedua yaitu di bagian kegiatan, dimana tidak jauh berbeda, perbedaannya hanya di bagian kanan, di bagian kontennya, yaitu kontennya sebagai berikut, dimana ada kegiatan santri dan image-nya, dimana ada penerimaan santri baru beserta image dan syarat-syarat pendaftaran online, dan yang di bawah itu terdapat button dengan nama daftar. Nah, sekarang kita sudah di codingan untuk tampilan kegiatan yang tadi. Tidak jauh berbeda, hanya perbedaannya untuk kontennya saja, dimana kontennya yaitu terdiri dari judul tadi dengan judul kegiatan santri, dimana ada tabel yaitu ke bawah, akan tetapi tabelnya tidak dimunculkan, hanya dengan menampilkan kata-kata, di mana di situ ada satu yaitu kitab kuning, rangkaian pramuka, hadrah, pidato, teater, dan olahraga tersebut. Jadi kita langsung saja untuk CSS-nya, yaitu untuk judul CSS-nya diberikan nama kelas judul untuk CSS-nya. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Dan judul merupakan CSS dari judul yang tadi, dimana menggunakan padding top 10% dengan padding left 30% dan font size yaitu 220%. Nah, kita kembali lagi ke codingan kegiatan, dimana untuk kontennya yaitu yang merupakan konten dari kegiatan santri. Di situ diberikan CSS dengan kelas tabel. Mari kita menuju CSS-nya. Nah, berikut merupakan CSS dari kelas tabel tadi,
dimana menggunakan padding left 10% dengan weight 100% dengan font size yaitu large. Baik, kita kembali lagi ke kegiatan. Nah, untuk yang tadi yaitu menggunakan image, yaitu dengan nama kegiatan Dodge PNG. Nah, untuk di bawahnya yaitu untuk judul tadi sama menggunakan CSS yang tadi. Yang berbeda di sini hanya di bagian, nah ini dia untuk persyaratan pendaftaran online, di situ menggunakan CSS dengan nama tabel B. Mari kita cari tabel. Nah, berikut merupakan CSS dari tampilan syarat pendaftaran online, yaitu menggunakan padding left 10% dengan width 100%, padding bottom 10% dengan font size yaitu large. Baik, kembali lagi ke codingan kegiatan, dimana tadi terdapat button di bawah untuk mendaftar, yaitu dengan kelas daftar untuk CSS nya sendiri. Mari kita cari. Nah, berikut merupakan CSS dari daftar tersebut, yaitu menggunakan width 40% dengan color white, background color yaitu coklat, border radius 8 pixel dengan border color coklat dengan margin 3% dan font size yaitu 150, dengan bawahnya yaitu menggunakan CSS lagi yaitu daftar, yaitu dengan hover, yaitu dengan color biru dengan background color putih, dengan border radius yaitu 8 pixel dengan border color yaitu dengan warna white. Baik, yang ketiga yaitu di halaman data, dimana untuk tampilannya yaitu sebagai berikut. Terdapat daftar santri baru, yaitu dengan di bawahnya yaitu tabel nama-nama santri yang lolos dari pendaftaran. Baik, mari kita langsung ke CSS nya. Baik, kita sudah di halaman codingan untuk website di halaman data tadi, dimana tidak jauh berbeda dengan adanya navbar di bagian kiri dan konten di bagian kanan. Nah, untuk di bagian kanan yaitu tadi terdapat judul dengan daftar santri baru, yaitu tidak berbeda dengan yang tadi, mempunyai CSS dengan kelas judul ya sama, menggunakan padding top 10%, padding left 30% dan font size 220%. Dan menggunakan tabel, yang mana tabel tersebut berisi daftar nama santri yang mendaftar di halaman kegiatan, dimana terdapat CSS untuk tabel tersebut dengan nama kelasnya yaitu tabel D. Berikut merupakan CSS dari tabel di bagian data, yaitu menggunakan padding left 10%, width 70%, padding bottom yaitu 10% dengan font size yaitu large. Mengapa kami membuat website untuk pendaftaran penerimaan santri baru? Karena kebanyakan yayasan Islami itu banyak yang tidak maju dikarenakan belum mengikuti perkembangan zaman di era teknologi seperti itu. Nah, yaitu
masih dominan tentang menggunakan secara manual ya. Jadi di sini kami membuat website itu tentang pendaftaran penerimaan santri baru yang berbasis online dan bisa diakses untuk bisa melihat informasinya dalam di website yang telah kami buat. Nah, langsung saja ya masuk pada tampilan websitenya. Ketika kita akan masuk pada tampilan websitenya, langsung saja kita masuk pada localhost-nya ya. Nama filenya itu final. Nah, di sini langsung saja kita buka ya. Nah, dan akan tampil seperti di bawah ini. Nah, di sini ada profil dan juga di sebelah kiri yaitu ada home dan juga login. Nah, di sini ada profil ya, profil tentang yayasannya. Yang kedua, sebelum kita masuk pada bagian dalamnya ya, dalam website itu, di sini kita login dulu. Nah, di dalam login itu bisa dilihat seperti bawah ini, tampilan setelah kita klik login. Di situ terdapat perintah untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Setelah itu, ketika sudah, kita langsung klik login. Dan ketika sudah memasukkan perintah username dan password lalu mengklik login, maka akan tampil website halaman berikutnya. Dan website halaman berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang di bagian copyright juga. Ini adalah tampilan setelah login yang dimana akan muncul seperti di bawah ini, yaitu ada kegiatan, data, dan logout. Dan jika kita masuk pada kegiatan akan muncul seperti ini. Jika setelah kita masuk pada tampilan data akan muncul seperti ini.